Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Landari dengan NIM 2343002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kognisi pengetahuan materi 1 pertemuan kedua dengan mata kuliah Sistem Operasi seksi 202113430025 dengan dosen pengampu Muhammad Adi SPDMT. Baiklah, mari kita simak presentasinya. Yang pertama yaitu hierarki memori. Pengertian hierarki memori atau memori hierarki dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Jadi, hierarki memori ini adalah sebagai acuan bagi para user pengguna PC atau laptop atau lain sebagainya untuk menentukan kualitas dari suatu memori. Karakteristik hierarki memori. Dalam peningkatan untuk akses atau akses time memori, semakin ke bawah hierarki memorinya, maka dia semakin lambat, dan semakin ke atas, maka dia semakin cepat. Kita lihat dari hierarki memori ini, berarti memori yang paling bawah itu tipe magnetic type. Itu merupakan memori yang paling lambat, sedangkan yang register itu merupakan memori yang paling cepat. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Dilihat kapasitas atau size suatu memori, jika paling bawah itu merupakan kapasitas yang paling besar, sedangkan yang paling atas itu kapasitas yang paling kecil. Dilanjutkan peningkatan jarak dengan prosesor. Semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Lihat benar, jika hierarki memori ini paling atas, maka dia paling dekat dengan prosesor, sedangkan hierarki memori yang paling bawah itu adalah semakin jauh dengan prosesor. Penurunan harga memori tiap bitnya, semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Jadi hierarki memori yang berada paling bawah ini lebih murah ketimbang hierarki memori yang paling atas. Yang paling atas itu yang paling mahal harganya, sedangkan yang paling bawah itu yang paling murah harganya. Spesifikasi memori hierarki. Ini kita lihat yang paling atas itu register, terus seterusnya cache, ada memori utama, ada disk magnetik, yang paling bawah itu pita magnetik dan optical disk. Kita lihat tipenya. Jika dia register, maka size-nya kecil dari 1 KB. Speednya 1 ms dan bandwidth-nya 9600 MB per detik. Ini kecepatannya sangat cepat, bukan? Dan kapasitasnya atau ukurannya sangat kecil. RAM-nya L1 cache. Size-nya kecil dari 256 MB, speednya 10 ms dan bandwidth atau kecepatannya 3200 MB per detik per sekon. Selanjutnya L2 cache, ukurannya kecil dari 8 MB, speednya 30 ms dan kecepatannya cuma 800 MB per detik. Dilanjutkan dengan memori, itu kecil dari 4 GB, speednya 100 ms dan bandwidth-nya atau kecepatannya 133 MB per detik. Dilanjutkan dengan disk, ukurannya atau size-nya besar dari 1 GB dan speednya 20 ms dan kecepatannya cuma 4 MB per detik. Yang kedua, di materi kedua ini materinya yaitu tentang cache memory. Cache memory atau CPU memory adalah sejenis RAM yang prosesor boleh akses yang lebih cepat berbanding RAM biasa, dan memori ini biasanya diintegrasikan dengan prosesor atau ia diletakkan pada chip yang berasingan dan juga
bus yang berasingan dengan berhubungan dengan prosesor. Kita lihat dari gambar ini CPU, ini cache, dan ini RAM. Kita lihat disinilah cache. Cache memori ini memiliki 3 level. Yang pertama level 1 atau L1 itu merupakan yang paling laju tapi size memorinya agak kecil. Berarti level 1 ini kecepatannya lebih tinggi dari level-level lainnya, tetapi ukurannya itu kecil. Selanjutnya level 2 mempunyai size lebih besar dibanding L1 atau L1, dan dia mempunyai kemajuan yang hampir sama dengan L1, berarti dia menengah. Sedangkan di level 3 dikhususkan untuk peningkatan performa L1 dan juga L2 lebih perlahan, tetapi dia mempunyai size yang lebih besar. Berarti level 3 ini dia lebih lambat daripada L1 dan L2, tetapi ukurannya paling besar di antara level 1 dan level 2. Lanjutkan dengan prinsip cache memori. Cache memori ini ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat, dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar, harga yang murah. Dia hampir sama, kecepatannya hampir sama kayak register, tetapi dia lebih murah daripada register. Kita lihat dari tingkatan atau segi 3 hierarki memori. Cache memori ini berada di bawah register yang di atas, dan cache memori itu yang di bawah. Berarti kecepatannya hampir 11-12 dengan register, tetapi cache memori ini harganya lebih murah. Ini adalah struktur cache memori atau memori utama. Yang pertama ada star, terus ada reference address RA dari CPU, maka dia akan memblok kontainer RA in cache. Jika dia yes, maka cache RA word akan di-reference into CPU dan selesai. Jika dia no, akses memori utama akan diblok di kontainer RH. Setelah itu dialokasikan cache slot dan diblok juga di main memory, maka dia akan berjalan dua arah. Ada word main memory block into cache slot, dan ada juga dari saya awal to CPU. Setelah itu baru done atau selesai. Masalah yang ada pada saat operasi pembacaan cache. Yang pertama itu ukuran cache. Cache yang berukuran kecil akan berpengaruh terhadap kebijakannya, berarti contohnya seperti cache level 1. Yang kedua, ukuran blok, itu unit data yang dipertukarkan antara cache dengan memori utama. Yang ketiga itu fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan akan menentukan lokasi cache mana yang akan diisi blok tersebut. Yang keempat, algoritma pengganti atau replacement algorithm, memilih blok yang akan digantikan. Yang terakhir, white police. Apabila daftar dari blok dalam cache diubah, perlu untuk menulisnya ke dalam memori utama sebelum menggantikannya. White police berarti apabila operasi memori write itu mengambil tempat. Materi ketiga dalam pertemuan kerja ini yaitu teknik komunikasi input-output. Terdapat 3 yang dapat diterapkan pada operasi input-output. Yang pertama ada program input-output, yaitu modul input-output yang melakukan tindakan bukan prosesor, menetapkan bit yang sesuai dalam daftar status input-output. Terus, dia tidak ada interupsi yang terjadi. Status pemeriksaan prosesor hingga operasi selesai. Yang kedua yaitu interrupt driver input-output. Yaitu prosesor yang terganggu ketika modul input-output siap untuk bertukar data. Dan prosesor bebas untuk melakukan pekerjaan lain, tidak perlu menunggu. Mengkonsumsi banyak waktu prosesor karena setiap kata yang dibaca atau tulis memiliki prosesor. Terapi atau Direct Memory Access atau DMA, yaitu mentransfer blok data langsung ke atau dari memori, langsung ke memori atau dari memori ke blok data. Interupsi dikirim saat tugas selesai. Prosesor hanya terlibat di awal dari akses transfer, dan di tengah-tengah prosesor tidak perlu bekerja di DMA.
Inilah bentuk programming input-output. Dimulai dari issue comment to input-output module. Setelah itu read status input-output module. Yang pertama dari CPU ke input-output. Setelah itu baru dibaca dari input-output ke CPU. Misalkan dia tidak berhasil terbaca, maka dia akan mengulang proses yang di atas lagi dari membaca input-output ke CPU. Jika dia tidak ada error kondisi, maka bakal jadi word from input-output module, maka dia akan menyimpan input-output ke CPU. Setelah itu write word ke memori, maka CPU akan mengirimkannya ke dalam memori dan setelah itu selesai. Jika berhasil, maka dia akan selesai, tapi jika dia tidak berhasil atau terjadi error, maka dia akan kembali ke proses pertama, yaitu issue read comment to input-output. Set instruksi meliputi instruksi input-output memiliki kategori sebagai berikut. Yang pertama ada kontrol. Kontrol itu digunakan untuk mengaktifasi perangkat eksternal dan memberitahukannya tentang apa yang harus dilakukan. Misalnya, unit kita magnetik dapat diinstruksikan untuk bergerak mundur atau maju satu record. Yang kedua ada status. Digunakan untuk menguji kondisi status yang berkaitan dengan modul input-output dan periferalnya. Yang terakhir yaitu transfer. Digunakan untuk memindahkan data antara register prosesor dengan perangkat eksternal. Yang kedua ada interrupt driver. Seperti inilah cara kerjanya. Yang pertama, issue recommend to input-output module CPU itu mengirimkan ke input-output. Seperti ini. Read status of input-output module, maka input-output module akan mengirimkannya ke CPU jika tidak. Setelah itu dia akan cek status. Jika kondisinya ready, maka dia akan read word from input-output module atau input-output CPU. Jika dia terjadi error, maka dia mungkin akan kembali lagi ke proses pertama, ke proses awalnya. Jika dia tidak terjadi error, maka dia akan write word from input-output module. Setelah itu dia akan write atau menuliskan word into memory, maka CPU akan menuliskan memori. Dan jika terjadi error, maka dia akan balik lagi ke proses pertama. Dan jika tidak error, maka hal tersebut berhasil. Masalah yang terdapat pada programming input-output adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu lama sampai input yang dimaksud siap menerima atau memfasilitasi data berikutnya. Pada saat menunggu, prosesor harus berulang untuk memeriksa status modul penyebabnya, hingga kemudian sistem tersebut menjadi sangat terganggu. Itulah interrupt driver. Yang terakhir yaitu direct memory access atau DAM. DAM. Fungsi DMA dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus sistem atau dengan menggabungkan ke dalam modul input-output. Sepertinya cara kerjanya. Yang pertama, issue read block comment to input-output module. Seperti something. Terus read status of DMA module. DMA ke CPU. Maka jika tidak ada error, maka dia akan berhasil. Dalam kasus ini, teknik bekerjanya sebagai berikut. Pada saat akan membaca atau menulis satu blok data, prosesor menyalakan perintah ke modul DMA dengan cara mengirimkan informasi berikut ke DMA. Yang pertama, apakah read atau write yang akan diminta. Yang kedua, alamat perangkat input-output yang terlibat. Berarti mana alamat input-outputnya gitu. Yang ketiga, lokasi awal dalam memori yang akan dibaca atau ditulis. Yang terakhir, jumlah word yang akan dibaca dan ditulis. Itulah yang diperintahkan CPU ke DMA. Sekian, terima kasih.
I hope what I'm saying is useful to a lot of people. Thank you.